Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang eh, menaksir luas dari sebuah lingkaran. Tapi sebelum kita mempelajari luas lingkaran, kita akan mempelajari kembali atau mengingat-ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Di antaranya pengertian dari lingkaran. Ya, di sini ya. Lingkaran adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat bundaran. Kemudian apa saja unsur-unsur lingkaran? Ya benar, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran, juring lingkaran, tembereng, apotema, sudut, pusat. Ya. Nah di sini lagi satu, tali busur. Ya. Baik. Ada yang masih ingat apa itu jari-jari lingkaran? Iya benar. Jadi jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke sembarang titik yang berada di lengkung lingkaran. Ini misalnya OB. Jadi garis OB ini adalah jari-jari lingkaran. Ini ya. Nah, kita juga bisa tarik di sini misalnya C. Jadi OC ini adalah jari-jari lingkaran. Baik. Kemudian unsur yang berikutnya, diameter lingkaran. Diameter lingkaran atau sering disebut garis tengah adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tetapi melalui titik pusat dan membagi dua sama besar lingkaran ini. Iya, seperti itu ya. Kemudian unsur yang berikutnya adalah busur lingkaran. Siapa yang masih ingat? Iya, busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui dua titik ya pada lingkaran. Jadi ini garis lengkung ini yang disebut busur. Ya. Baik, yang berikutnya juring lingkaran. Nah, juring lingkaran adalah betul, daerah lingkaran yang dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB kemudian busur. Nah, ini dia adalah daerah. Jadi dia bukan garis, dia adalah daerah yang merah ini. Itu adalah juring lingkaran. Kemudian tembereng. Tembereng adalah juga daerah. Tapi tembereng dibentuk oleh busur lingkaran sama, tetapi bukan jari-jari atau diameter. Ini namanya tali busur ya. Jadi beda tali busur dengan diameter. Jika tali busur itu tidak mesti melalui titik pusat. Ya, sedangkan diameter harus melalui titik pusat dan membagi dua sama besar lingkaran tersebut. Nah, daerah yang dibatasi ini adalah tembereng. Lanjut, unsur yang berikutnya adalah apotema. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tali busur. Jadi ini adalah apotema. Berikutnya sudut lingkaran. Ini mungkin nanti kita akan dapatkan di SMP ya. Tapi tidak apa-apa, kita tahu sedikit. Jadi sudut pusat ya, ciri-ciri sudut pusat ya terbentuk dari dua sinar garis. Jadi ini sinar garis namanya, atau kaki-kaki sudut. Pertemuan dari kaki-kaki sudut ini membentuk sudut. Kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ya, jadi sudut-sudut yang dibentuk oleh garis-garis yang berada di lingkaran. Tapi ini belum kita pelajari. Ya, sekarang kita akan mempelajari keliling lingkaran. Iya, masih ada yang ingat ya? Keliling lingkaran adalah panjang lengkung atau busur pembentuk lingkaran. Dengan rumus, ya, mungkin masih ada yang ingat bagaimana cara mencari
kelilingnya? Iya ya, masih ingat ya. Jadi rumusnya adalah K sama dengan V kali D atau sama dengan 2 kali V kali R. Kenapa dikali 2? Karena diameter itu panjangnya 2R atau 2 jari-jari. Dimana V-nya itu 22/7. Jika jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7. Kemudian 3,14 kita pakai jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Ini hanya untuk memudahkan dalam berhitung saja. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah lingkaran yang terbagi jadi daerahnya itu adalah luas lingkaran. Sekarang kita akan mencari bagaimana menentukan luas lingkaran. Caranya, satu lingkaran kita bagi menjadi 4 juring seperti ini ya. Jadi 4 juring dibagi 2 ya, setengah yang warna merah dan setengah yang warna kuning. Kemudian kita potong-potong. Kita potong-potong seperti ini. Kemudian jika potongan atau juring tadi kita tempelkan satu sama lain, maka akan terbentuk seperti ini. Yang merah itu adalah setengah lingkarannya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah lingkaran yang sudah dipotong dengan 4 bagian juring ya. 1/4 juring ini kita bagi 2 lagi jadi seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini nyaris seperti persegi panjang. Nah, coba lagi kita bagi lingkaran tersebut menjadi 8 juring. Kira-kira apa yang terbentuk? Seperti ini. Ya, setengah lingkaran yang merah dan setengah lingkaran yang kuning kita bagi 8 dan kita potong-potong lagi, kemudian kita bentuk seperti yang di atas. Yang merah, juring yang merah, kemudian juring yang kuning kita tampalkan, begitu seterusnya. Nah, ini lebih mirip ke persegi panjang ketimbang yang di atas. Kalau yang di atas kita lihat masih ada garis lengkung yang agak kelihatan sebagai garis lengkung. Di sini pada saat kita bagi lingkarannya menjadi 8, maka lengkungannya ini lebih sedikit, nyaris lurus gitu. Baik. Bagaimana jika sebuah lingkaran dibagi menjadi 16 juring? Seperti yang tadi ya, kita bagi merah dan kuning untuk setengah lingkaran tersebut dan kita bagi seperti ini. 16 juring tadi. Nah, pada kali ini kita akan melihat bahwa 16 juring tadi ini nyaris seperti persegi panjang. Coba lihat, garis-garisnya lengkungannya lebih mulus, lebih hampir lurus ya. Jika kita potong lagi menjadi 32 juring, apa yang terjadi? Seperti ini, setengah lingkaran dan kita potong lagi setengah lingkarannya. Nah, ini lengkungannya nyaris tidak kelihatan dan seperti persegi panjang. Nah, dari sini kita akan menghitung berapa rumus dari luas lingkaran. Kita lihat panjang ini adalah panjang jari-jari ya. Kemudian ini panjang dari sini, ini adalah setengah lingkaran ya. Yang tadi kan kita bagi 2 warna lingkaran, setengah kuning dan setengah merah. Jadi panjang ini adalah panjang setengah keliling lingkaran. Sehingga kita akan bisa menghitung rumus dari luas lingkaran. Bagaimana? Baik, kita lihat. Jadi seperti ini. Ini setengah keliling lingkaran atau setengah kali 2V kali R.
ya 2R karena ya ini diameter ya. Jadi setengah lingkaran 2 seperti ini. 1/2 kali 2 itu 1. 2/2 atau 1 kali V kali R, sehingga panjang ini sama dengan V kali R. Bu Guru ulang, ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran rumusnya setengah kali 2 kali V kali R ya. Sehingga kalau kita kali 1/2 kali 2 itu sama dengan 2/2 atau 1. 1 kali V kali R itu sama dengan V kali R, sehingga panjang ini adalah V kali R. Kemudian ini adalah R atau jari-jari, panjangnya sama dengan panjang jari-jari. Sehingga luas lingkaran itu rumusnya adalah nah kita lihat masih ingat bagaimana cara menghitung luas persegi panjang? Iya benar. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi V kali R, kemudian lebarnya R. Jadi panjang kali lebar atau V kali R kali R atau V kali R kuadrat seperti ini. Ini ya. Jadi luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Luas lingkaran tadi setengah keliling, ini panjangnya setengah keliling lingkaran kali jari-jari lingkaran ini ya. Lebarnya. Setengah keliling lingkaran itu V kali R, dan jari-jari itu di sini lebarnya atau panjang jari-jari itu adalah R. Sehingga luas lingkaran kalau kita turunkan ini akan menjadi V kali R kuadrat. Nah, rumus mencari atau menaksir luas lingkaran itu adalah V kali R kuadrat. Begini caranya sampai bisa mendapatkan luas lingkaran. Jadi pendekatannya ke luas persegi panjang. Oke, sekarang anak-anakku catat kuis ini atau soal ini, kemudian kalian kerja jalannya, kemudian kirim ke ibu guru ya. Baik, contohnya ini ya. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Berarti diameternya berapa? 60 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Berputar 1 kali putaran itu sama dengan 1 keliling. Ya, jadi kalau kita ban itu berputar dari titik yang satu, kemudian jalan, maka pas sampai ke titik berikut, titik yang tadi dia start, kemudian sampai dia berhenti di titik itu lagi, itulah 1 kali keliling. 1 kali putaran itu namanya 1 kali keliling. Nah, tentukan diameter ban mobil, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil. Baik, diameternya iya 60 cm. Kelilingnya kira-kira berapa? Kalau dia berputar sebanyak 100 kali, berarti 100 kali keliling. Nah, hitung dulu berapa kelilingnya, kemudian 100 kali. 100 kali. Kemudian kita akan bisa menghitung berapa panjang yang telah dilalui oleh ban mobil tersebut atau mobil tersebut. Ya, coba dihitung. Kemudian yang kedua, ini tidak usah ya. Maaf, jawaban Anda kurang benar. Silakan coba kembali. Ya, benar. Kuis yang kedua. Sebuah kue berbentuk lingkaran padat memiliki diameter 28. Tentukan luas kue tersebut. Ingat, apa rumusnya tadi? Luas lingkaran V kali R kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan. R-nya atau diameternya itu kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 pakai V-nya 22/7. Kemudian kali R. Ya, jadi ini kan diameter ya. Sehingga kita rubah dulu menjadi
R atau jari-jari. Jadi 22/7 kali R, kemudian dikali R lagi, itulah luas lingkaran ini. Ya, pasti tahu. Berikutnya. Nah, amati gambar di bawah ini. Tentukan keliling dan luas daerah yang diarsir. Ini ada dua gambar. Ada gambar A dan gambar B. Kelilingnya, gimana kelilingnya? Kelilingnya jika dia berlari dari titik ini, jadi panjang ini, tambah panjang ini, tambah panjang ini, tambah panjang ini, itulah keliling ini. Jadi tinggal ditambah ini, tambah setengah lingkaran, keliling lingkaran, cari dulu setengah keliling lingkaran, kemudian ditambah lagi panjangnya ini. Itu adalah keliling gambar A. Sedangkan kalau luasnya ini adalah persegi ya. Apa luas persegi? Jadi bangun gabungan ini ada dua bangunan, satu persegi dan satu setengah lingkaran. Sehingga luasnya sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Jadi cari dulu luasnya persegi. Apa rumusnya luas persegi? Iya benar, rusuk kali rusuk. Setelah didapat, ditambah luas setengah lingkaran. Jadi setengah kali V kali R kali R. Nah ini sudah didapat diameternya, sehingga didapat juga jari-jarinya. Nah ditambah nih, selesai. Dapat luas lingkaran, luas bangun gabungan A. Nah sekarang bangun B. Waduh, ini benjol. Nah kelilingnya kira-kira berapa ini? Kalau kita lihat ini sengaja ya, ini dia hilang seperempat lingkaran. Berarti lingkaran ini berapa? Iya, 3/4. Jadi kalau kelilingnya dia berjalan dari sini. Tret. Nah, 3/4 lingkaran. Keliling 3/4 lingkaran ditambah panjangnya ini, tambah panjangnya ini yang diarsir ya. Tambah panjangnya ini, tambah panjang keliling ini. Panjang keliling ini 1/4 lingkaran, keliling lingkaran. Tambah panjang ini, tambah panjang ini, itulah keliling bangun datar gabungan yang diarsir. Kemudian bagaimana cara mencari luasnya yang diarsir? Nah, luas yang diarsir, coba perhatikan. Ini kita bisa mengambil, terserah ya. Kita bisa menjadikan ini satu lingkaran. Jadi kita hitung bangun satu ini adalah satu lingkaran, sehingga ini bangunnya adalah yang diarsir. Kalau kita menghitung ini, kita hitung dulu luas lingkarannya 1 V kali R kuadrat, ditambah ini hitung dulu luas perseginya ini. Setelah itu kurangi 1/4 lingkaran atau setengah lingkaran, karena kita sudah ambil di sini ya. Nah, silahkan mencoba dulu. Insya Allah kalau sudah mencoba, di hari Senin kita insya Allah yang mau luring bisa kerja langsung di sekolah, yang daring bisa mengirim. Nanti kita akan bahas tentang uji kompetensi ini. Baik ya, Bu Guru tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uraikan jawabanmu di sebuah kertas, kemudian kumpulkan. Makasih.